Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq dapat kembali menyapa Anda dalam program BUMN Berakhlak Warisan untuk Negeri. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya dalam pelaksanaan BUMN Berakhlak, kami telah menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Baiklah para pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada, karakter dan reputasi pemimpin beserta seluruh jajarannya merupakan kunci dalam kesuksesan badan usaha milik negara, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, melalui surat edaran Menteri BUMN pada tanggal 1 Juli tahun 2020, bahwasanya seluruh perusahaan plat merah wajib mengimplementasikan simbol transformasi akhlak sebagai nilai inti atau core value dalam lingkungan BUMN. Dan akhlak merupakan sebuah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan saat ini kita telah hadir tamu kita yaitu Ibu Sofi Felianti Rukman, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN. Maka kita sapa terlebih dahulu Ibu Sofi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya senang sekali dapat berjumpa dengan Ibu pada hari ini karena kita akan mengupas implementasi akhlak di BUMN yaitu PT PLN. Tapi para pemirsa, sebelum kita berbicara lebih dalam dengan Ibu Sofi, kita akan saksikan terlebih dahulu video profil Ibu Sofi sebagai narasumber kita pada hari ini. Baiklah, selamat menyaksikan. Sofi Felianti Rukman lahir di Surabaya 17 Maret 1971. Adalah Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero. Tercatat sejak Februari 2021. Sofi Felianti Rukman meraih gelar sarjana teknik elektro dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan program magisternya di Staffordshire University, Inggris. Sofi Felianti Rukman juga pernah menjabat berbagai posisi penting baik di PT PLN Persero maupun perusahaan lainnya, termasuk Vice President Director PT Unindo, Kepala Divisi Perencanaan Korporat PT PLN Persero, General Manager Distribusi Banten PT PLN Persero, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Persero, Direktur Human Capital dan Manajemen PT PLN Persero. Dan kini perempuan 50 tahun duduk sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero. Selain itu, sejumlah penghargaan pun sukses Sofi Felianti Rukman raih. Salah satunya The Best Indonesia Director for CSR of the Year 2021 dari majalah Economic Review, Indigo Group, serta Indonesia Asia Institute. Baiklah para pemirsa Tawaf TV, baru saja kita saksikan video profil dari Ibu Sofi, narasumber kita pada hari ini. Ibu, kalau misalnya kita lihat PLN itu sudah berdiri sangat lama ya. Itu umurnya seumur Republik Indonesia. Karena kalau kita lihat Republik Indonesia itu berdiri pada tahun 1945 bulan Agustus, PLN itu hanya berselang 2 bulan, yaitu pada Oktober 1945. Tentu sudah banyak sekali yang dilakukan PLN, perkembangan dan sebagainya. Nah, yang ingin kita ketahui Bu, ini sudah sejauh mana PLN merangkul atau menjangkau masyarakat Indonesia? Ya, makasih. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas undangan Tawaf TV kepada kami di PLN. Jadi kami PLN ini sudah melayani masyarakat hampir 76 tahun. Jadi kalau saya kira secara keseluruhan, secara utility atau perusahaan kelistrikan, PLN mungkin satu-satunya saat ini perusahaan di dunia yang melayani pelanggannya itu dari hulu sampai hilir. Jadi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Nah saat ini kami total punya pelanggan itu hampir 81,6 juta.
Kemudian aset kami secara keseluruhan itu sekitar 1.600 triliun rupiah saat ini, di mana memang saat ini sudah tercapai rasio elektrifikasi itu sekitar 99,93%, dan ini terus harus kami kejar menjadi 100% kurang lebih dalam 1 dan 2 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat memang sekitar 82.000 desa itu sudah terlistriki di Indonesia di 76 tahun kemerdekaan dan hampir 76 tahun PLN ada di Republik ini. Dan memang terakhir ada kurang lebih 1.500 desa itu sudah kami listriki. Nah, memang kalau kita lihat tentu saja tantangan daripada PLN ini semakin tahun itu semakin menantang kalau kita boleh bilang gitu ya. Karena apa? Karena customer kami juga tuntutannya juga semakin meningkat. Nah, sehingga untuk itu kami memang juga saat ini sedang melakukan transformasi. Jadi kami sudah mencanangkan transformasi di tahun 2020 kemarin, tepatnya di 21 April 2020 kemarin. Jadi kami punya 4 fokus utama pada transformasi ini. Pertama, kita melaksanakan green, jadi PLN akan kedepannya jauh membangun pembangkit-pembangkit yang bernuansa green gitu ya. Kemudian kita juga punya inovatif gitu. Jadi PLN juga harus mencari sumber-sumber daripada bisnisnya ke depan yang jauh di atas sekarang. Jadi kalau kita sebut itu beyond KWH. Kemudian kita juga punya customer focus. Nah, di sini customer focus itu artinya PLN akan lebih memberikan customer satisfaction kepada masyarakat, dan terakhir kami juga harus menjalankan perusahaan ini dengan efektif dan efisien yang kami sebut sebagai lean tadi. Nah, untuk itu kami memang memiliki 24 breakthrough gitu ya yang harus kami jalankan dalam melaksanakan transformasi tadi. Nah, 17 diantaranya itu adalah digitalisasi yang memang harus kami jalankan. Tentunya perencanaan yang baik dan yang terpenting dari ini adalah eksekusi. Jadi memang ini selalu pesan daripada Direktur Utama kami, Pak Zulkifli Zaini, kita harus melaksanakan ini. Yang terpenting adalah dengan perencanaan yang baik, tentu saja 50% itu sudah eksekusinya sudah baik. Tetapi yang terpenting adalah eksekusi. Sehingga tadi visi kami menjadi perusahaan terkemuka se-Asia Tenggara, dan pilihan nomor 1 pelanggan ini akan kami capai di tahun 2024 tadi. Di tahun 2024. Ibu, kalau kita lihat kan memang PLN ini perusahaan yang bergerak di jasa ya, utilitas ya. Tentu selalu PLN berusaha untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, apa sih upaya-upaya yang dilakukan PLN Bu untuk senantiasa meningkatkan pelayanan, karena itu akan mempengaruhi tentunya kepuasan dan juga kepercayaan dari pelanggan. Ya. Jadi memang betul sekarang ini menjadi fokus kami tadi, salah satu daripada 4 strategis utama kami tadi adalah customer satisfaction, sehingga memang kami sekarang merubah. Kalau kita lihat mungkin 5 tahun yang lalu PLN itu membangun sangat besar, jadi kami sebut sebagai supply driven. Nah, sekarang demand-nya mungkin kondisinya saat ini COVID, demand turun sehingga kami harus memboost demand tadi, dan kami merubah dari supply driven ke demand driven, termasuk organisasi yang ada di PLN, sehingga kami sekarang sangat fokus kepada customer focus untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan PLN. Nah, memang kalau kita lihat di akhir 2020 tadi gitu ya, kalau kita lihat kami meluncing, kalau teman-teman mudah-mudahan sudah pada menginstall juga, kami sebut New PLN Mobile dengan tagline semua makin mudah. Jadi kami memberikan kemudahan kepada pelanggan-pelanggan kami, di mana di dalam aplikasi New PLN Mobile tadi teman-teman nanti bisa juga sambung tambah daya di sana gitu ya, membayar token gitu. Membayar listrik prabayarnya, kemudian gangguan ya, telepon kalau ada terjadi gangguan, itu semua sudah bisa dalam New PLN Mobile. Nah, kalau kita lihat memang aplikasi kami di New PLN Mobile ini termasuk aplikasi yang penambahan jumlah pelanggannya itu cukup masif. Dari kami kemarin sudah melaunching New PLN Mobile ini di akhir 2020,
Sampai sekarang mungkin ini di bulan September 2021 kurang lebih sudah 11 juta downloader yang melakukan download terhadap New PLN Mobile, dan juga alhamdulillah ratingnya itu sekarang di 4,5 out of 5 skalanya, sehingga ini memang kita harapkan aplikasi New PLN Mobile ini dengan ini semua menjadi mudah, termasuk nanti pelayanan PLN di dalamnya gitu loh. Sehingga memang platform digital ini menjadi satu genggaman di New PLN Mobile. Betul. Jadi kalau dulu kita bayar listrik itu harus ke kantor, betul. Sekarang apalagi sudah ada aplikasi ini, tentunya akan semakin mudah kita sebagai pengguna ya, masyarakat Indonesia. Apalagi kalau dibilang bahwasanya tadi ada sekitar 80 jutaan ya Bu, dan betul. 11 juta sudah mendownload, itu udah lebih 10%-nya hanya dalam waktu 1 tahun bisa dikenalkan. Nah, tentu ini bakal ada banyak lagi informasi menarik lainnya. Tapi kita harus break dulu, dan jangan kemana-mana, insya Allah akan kita teruskan dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di BUMN Berakhlak, warisan untuk negeri. Nah, kita akan kembali membahas tentang akhlak di PLN. Ibu, kalau kita lanjut dari pembahasan sebelumnya tentang kepuasan pelanggan. Nah, kita ingin tahu nih Bu, apa sebenarnya pedoman perilaku dan juga etika yang digunakan PLN dalam berbisnis? Apalagi ketika berhadapan tentunya dengan feedback dari pelanggan, misalnya ada ketidakpuasan dan sebagainya. Apalagi sekarang Bu, zaman serba digital ini, netizen ini agak pedas-pedas. Betul. Ini bagaimana PLN misalnya menjaga kepuasan pelanggan itu, seperti itu Bu? Ya, jadi memang untuk itu memang kami di PLN terus terang juga sudah ada arahan dari kementerian terkait dengan itu, sehingga kita memang memiliki pedoman perilaku dan etika bisnis. Nah, ini kita sebut sebagai core value akhlak kita. Jadi ada 18 perilaku di dalamnya. Jadi dalam nilai-nilai akhlak tadi terdapat, tadi sudah disebutkan, ada amanah gitu ya, ada kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pedoman ini juga harus dijalankan oleh kami PLNers gitu ya. Kalau teman-teman menyebut kita semua ini adalah PLNers, kita harus memenuhi janji dan komitmen, dan kalau kita lihat kalau berkompeten, jadi PLNers itu juga harus menyelesaikan tugasnya dengan kompetensi-kompetensi yang sudah disyaratkan gitu ya. Kemudian juga kita juga harus menjalankan secara harmonis, artinya suka menolong orang lain dalam melaksanakan tugas ini. Loyal, nah PLNers ini harus loyal kepada perusahaan gitu ya, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar tadi. Kemudian adaptif. Nah, ini adaptif yang paling menarik ini. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, perusahaan dan juga para pekerjanya, termasuk kita PLNers di dalamnya, harus mampu beradaptasi dalam segala situasi. Nah, kemudian juga kalau kita lihat terakhir adalah kolaboratif. Kami juga PLNers harus mampu bekerja sama antara masing-masing unit dengan unit yang lain, maupun unit dengan anak perusahaan, dan even juga kita harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman di BUMN lainnya juga. Begitu juga dengan pelanggan kita, sehingga tadi memang kami di PLN terus berinovasi untuk memastikan respon gitu ya, dan tindak lanjut dari pengaduan pelanggan kami mampu terselesaikan dengan cepat, dengan kualitas yang lebih baik. Nah, sehingga memang tadi melalui aplikasi New PLN Mobile, kalau teman-teman Tawaf TV di sini tahu, misalnya seperti, mohon maaf mungkin agak menyebut Gojek atau yang lainnya. Nah, di sini dengan New PLN Mobile, begitu kita melakukan pengaduan gitu ya, teman-teman bisa melihat tracking petugas PLN gitu loh. Dari waktu dipanggil sampai datang ke rumah itu berapa lama, posisi mereka di mana, dan pada saat mereka selesai melakukan pekerjaannya, mereka bisa melakukan check out, itulah bahasanya kita, sehingga mereka menyatakan pekerjaan ini sudah selesai. Nah, kemudian pelanggan PLN juga bisa menilai bagaimana pekerjaan mereka. Kalau dulu mungkin bisa menilai, tapi kita sodorkan, Bu, tolong dinilai pekerjaan kami, tetapi langsung face to face sama ininya, sama yang
membetulkannya tadi. Tetapi kalau sekarang setelah selesai bisa memberikan ratingnya itu tadi. Nah, ini salah satu cara kami di PLN memperbaiki kualitas daripada pelayanan kami. Baik, berarti masyarakat sekarang tidak perlu bingung untuk menyalurkan keluh kesahnya ataupun saran masukan ya, karena tidak perlu berkirim surat lagi, tinggal pakai jari dari aplikasi, dari HP yang biasa digunakan, itu insya Allah langsung sampai ke PLN dan akan dapat respon positif. Baiklah, Ibu, kalau kita berbicara tentang kepuasan pelanggan ya, ini kan objek kita adalah pelanggan, tapi kan tentu biar bagaimanapun kita akan berbicara subjeknya, yaitu SDM-nya. Nah, biar bagaimanapun sistemnya, teknologinya tidak akan berjalan baik kalau misalnya SDM-nya tidak mendukung. Nah, bagaimana Ibu ini terus meng-create dan meng-upgrade sumber daya yang ada di PLN itu sehingga dapat memberikan hal yang positif untuk pelanggannya, Ibu. Betul. Nah, ini juga menjadi tantangan kami memang ke depannya. Jadi untuk itu memang implementasi daripada arsitektur human capital dan juga fokus daripada transformasi kami di human capital. Tadi kita sudah lihat transformasi yang ada di PLN, termasuk transformasi daripada human capital. Nah, salah satu enabler daripada transformasi tadi adalah organization dan people. Nah, di sini tadi people-nya ini yang perlu gitu ya. Kalaupun strateginya sudah bagus, organisasinya sudah bagus, tetapi people-nya yang tidak kuat gitu, yang tidak bagus di sini, pelayanan pelanggan mungkin tidak bisa kita capai. Nah, memang untuk itu kami juga di Human Capital melakukan transformasi yang kami sebut PLN Human Capital Transformation, sehingga kita nanti dalam pengelolaan kurang lebih 53.000 pegawai PLN, termasuk kami juga memiliki tenaga ahli daya itu yang cukup banyak, 133.000 orang di sana. Nah, 74% atau mungkin sekarang sudah hampir 80% daripada pegawai PLN ini adalah anak-anak milenial gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini sangat ingin perubahan yang sangat cepat gitu ya. Kemudian untuk kami bisa menggerakkan seluruh workforce tadi yang ada, baik itu pegawai PLN maupun supporting daripada pegawai-pegawai PLN tadi. Nah, memang di dalam Human Capital Transformation tadi kami membangun dengan 4 pilar. Kemudian yang kita sebut tadi right size gitu ya. Jadi ini sebagai infrastruktur daripada human capital kami. Kemudian kita juga sebut right spend gitu loh, sebagai sistem untuk pendukung daripada efektivitas program kami. Yang ketiga adalah right skill. Jadi memang orang-orang yang bekerja di sini harus mempunyai kompetensi dan kapasitas yang baik. Kemudian tentu kami harus didukung oleh right system, di mana dukungan right system ini kami perlu juga digitalisasi dalam human capital infrastructure-nya. Nah, ini memang sudah kita canangkan roadmap ini, kita sebut tahun 2021 ini sebagai groundwork-nya gitu ya. 2022 dan 2023 nanti kita sebut assimilation, kemudian 2024 dan 2025 ini pelaksanaannya, sehingga memang PLN Human Capital Transformation dengan basis tadi, core value akhlak tadi menjadi fondasi kita. Nah, ini tentunya akan meyakini implementasi akhlak ini benar-benar semakin kuat yang ada di PLN tadi. Baik, berarti memang slogan akhlak itu bukan hanya slogan ya, tapi memang itu menjadi jiwa atau core ya, value atau nilai inti di PLN itu sendiri. Berarti insya Allah Bu, kalau tadi berbicara tentang infrastrukturnya, tentang teknologi, insya Allah pada tahun 2024 itu kesampaian PLN menjadi Electricity Champion of Southeast Asia ya, dan pilihan pertama solusi energi insya Allah. Amin. Baiklah para pemirsa, tentu banyak sekali hal menarik lainnya yang akan kita kupas bersama Ibu, dan kita akan kembali lagi insya Allah setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Tawaf TV, Anda masih menyaksikan BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Ibu Shofi, ini kan posisi yang Ibu emban itu cukup berat ya, sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, karena berinteraksinya dengan manusia yang punya jiwa, kadang hari ini semangat, besoknya lemas, kadang jujur atau sepertinya. Kalau robot kan gampang, perintah pasti terlaksana. Nah,
Bagaimana Ibu sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjaga karyawan SDM yang ada di PLN itu tetap bersih, loyal, punya integritas, sehingga nanti kultur PLN itu tetap menjadi jiwa mereka, sehingga rencana strategis dari perusahaan itu bisa tercapai. Jadi memang mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Pada saat kita kemarin meluncurkan agenda penguatan budaya perusahaan, itu memang berdasarkan ada 3 objektif transformasi budaya yang sedang kita luncurkan waktu itu, dan memang ini mulainya dari diagnosa para BOD dan juga seluruh senior leader yang ada di PLN, termasuk semua PLNers gitu ya. Jadi kemarin kita melihat kita perlu yang namanya GCG, Governance, Risk, and Compliance untuk culture-nya kita. Kemudian yang kedua kita bilang kita perlu collaboration dan performance culture gitu. Yang ketiga kita bilang kita perlu service culture yang ada di sana. Nah, tadi menjawab tadi berapa ada memang penguatan integritas. Misalnya pada masuk di agenda penguatan GRC culture yang kita sebut, yang selalu kita dorong di program yang kita sebut PLN 1. Ini yang harus dijalankan seluruh pegawai PLN baik di unit maupun di anak perusahaan kita. Nah, di sini dengan PLN 1 ini informasi-informasi terkait GRC, kalau kita sebut GRC gitu ya, termasuk compliance melalui kampanye 4 no. Kita punya 4 no. No bribery kita bilang, no gift gitu ya, no kickback, dan no luxurious hospitality. Nah, ini kita sampaikan terus-menerus kepada teman-teman setiap harinya. Jadi mulai dari jajaran unit ke dalam tim-timnya di bawahnya secara cascading gitu ya. Kemudian juga kita bisa melihat secara sistem, kami di PLN itu sudah menjalankan ISO 37001 tahun 2006, yaitu SMAP kalau orang sebut, Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau Anti Bribery Management System. Nah, di sini itu juga memperkuat implementasi daripada 4 no kita tadi gitu ya. Nah, ini merupakan standar bagi kami untuk panduan bagi organisasi untuk mengambil langkah-langkah preventif tadi, untuk mencegah, mendeteksi gitu ya, mengatasi yang kita sebut bribery atau penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan kami. Nah, kami juga selain itu juga memiliki sistem yang kita sebut whistleblower system, yang sampai saat ini pelaporan WBS kalau kita sebut itu cukup aktif untuk mengawasi dan melekat kepada pegawai. Nah, setiap pegawai di PLN itu baik jajaran struktural sampai jenjang tertentu, ini kita juga mewajibkan mereka untuk melakukan pelaporan LHKPN. Kalau pajak kan seluruhnya wajib gitu ya, tetapi LHKPN ini kami mintakan kepada jajaran struktural di PLN termasuk teman-teman yang di pengadaan untuk harus melaporkan LHKPN mereka rutin setiap tahunnya kepada KPK. Dan juga kami memiliki aplikasi yang kami sebut COS gitu ya. Ini berfungsi untuk melaporkan apabila kita menerima gratifikasi atau kita menolak gratifikasi dalam kondisi yang tidak pernah ada kejadian yang terkait dengan gratifikasi tadi. Nah, jadi memang secara organisasi kami menyiapkan ini juga, kami memperkuat organisasi di sistem kami dengan organisasi dengan divisi kepatuhan. Nah, di sini ada juga divisi risiko dan juga ada divisi pengawasan internal. Sehingga memang serangkaian inisiatif yang terintegrasi tadi ini gitu ya, kita harapkan mampu menyelaraskan karyawan-karyawan PLN untuk tetap bersih dari korupsi, berintegritas dan juga loyal kepada PLN. Baik, berarti emang sudah banyak banget panduan dan juga ada kontrol ya Ibu ya, seperti LHKPN tadi terus dipantau agar spiritnya terus terjaga. Ibu, kalau kita berbicara tadi hampir 80% milenial ya, betul. Nah, kadang Ibu, perusahaan itu kadang-kadang tidak sinergi bukan karena ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Tapi kadang-kadang terlalu banyak orang pinter di satu tempat, potensinya jadi berbenturan. Jadi seperti betul. itu. Nah, ini kan tugas pemimpin ya Ibu, bagaimana potensi-potensi itu yang semuanya ingin bersinar, apalagi kalau anak muda, itu bisa difasilitasi dan diselaraskan. Bagaimana Ibu kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan atau bahkan sampai konflik, itu seperti apa sih menanganinya Bu? Betul, jadi memang konsep dari penguatan budaya di PLN Group itu kita selalu bilang
setting tone from the top gitu ya. Karena kita meyakini culture itu startnya itu harus dari pemimpin, dari leader gitu. Jadi organisasi itu tidak akan berhasil kalau leadernya sendiri tidak mau bertransformasi gitu. Nah, ini juga menjadi penting buat kami gitu ya di PLN pada saat transformasi personal. Para leader-leader inilah yang akan menggerakkan organisasi ini. Nah, tanggung jawab itu mulai dari sebagai role model gitu ya. Komunikator, sebagai fasilitator, sebagai motivator untuk melekat ini tidak hanya di senior leader, tapi ini harus mulai dari board of director gitu ya, senior leader yang ada di PLN. Nah, sebagai komunikator, leader itu harus clear menyampaikan sebenarnya transformasi yang dicanangkan PLN ini kepada seluruh jajarannya sampai di ujung-ujung. Bisa dibayangkan pegawai PLN itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Ini harus clear gitu. Seperti apa sih sebenarnya transformasinya gitu. Komunikasi ini harus dilakukan dengan baik. Kemudian juga leader itu juga harus menjadi motivator, memiliki peran untuk membina gitu ya, mengembangkan timnya tadi. Dan sebagai role model pasti harus memberikan contoh yang nyata. Jadi nggak cuman Anda harus begini loh, kalian harus begini. Tapi kami sebagai pemimpin, sebagai manajemen tidak memberikan role model yang baik. Nah ini sangat penting. Sehingga kita nanti mampu mengalainkan seluruh strategi kepada seluruh PLNers yang ada. Nah tadi kembali, kalau ada perbedaan itu gimana sih Bu? Sebenarnya rata-rata itu kalau kita bisa lihat gitu ya, perbedaan itu lebih karena cara kita berkomunikasi atau komunikasinya nggak pas gitu. Jadi kalau boleh dibilang, ada 3 tadi solusinya ya, berkomunikasi, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga berkomunikasi lagi gitu ya. Jadi memang sering terjadi perbedaan itu karena memang kita di satu tim ini ada beda-beda pandangan gitu ya, tetapi kita harus menghormati pandangan-pandangan tadi. Nah, untuk itu memang kami di Core Value Akhlak ini, di culture kami itu memiliki kurang lebih hampir 5.600 ranger untuk mengkomunikasikan semua strategi dan agenda-agenda transformasi daripada korporat. Jadi hampir setiap minggu tuh kita menyampaikan apa saja sih di transformasi ini yang sudah kita lakukan dan kedepannya apa yang akan kita lakukan. Gitu. Baik, berarti memang sebagai pemimpin itu harus benar-benar menjadi role model. Dan sebenarnya seringkali konflik itu terjadi karena nggak saling ngomong gitu ya. Padahal tujuannya sama, caranya sama, cuman karena belum dikomunikasikan sehingga ada perbedaan paham. Berarti intinya adalah komunikasi itu sangat penting. Mungkin banyak kafe kayaknya Bu di PLN ya. Biasanya kan orang ngobrol tuh di kafe-kafe, di komunikasi di kafe, betul. Baiklah para pemirsa sekalian, ini masih banyak hal menarik yang bisa kita kupas melalui dalam program BUMN Berakhlak ini bersama Ibu Sofi. Maka jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di BUMN Berakhlak, warisan untuk negeri. Ibu, tadi kalau kita bahas core value atau nilai intinya, salah satunya adalah adaptif. Betul. Apalagi sekarang kita lihat Ibu, ini zaman berkembang dengan pesat. Ya, apalagi dunia digital dan juga sekarang kita lihat mobil listrik itu mulai menggantikan ya mobil dengan bahan bakar. Nah, kalau bilang mobil listrik, berarti kan ini perusahaan listrik negara. Ini ada keterkaitannya yang sangat besar. Ya. Itu bagaimana cara PLN beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, Ibu? Ya. Jadi ini menarik ya. Kalau saya rasa kita belajarlah dari perusahaan-perusahaan besar ya, global di dunia gitu ya. Kalau dulu kalau kita lihat itu kan the best 10 perusahaan di dunia ini yang benar-benar mereka punya perusahaan manufacture gitu ya yang besar-besar. Namun kalau kita lihat sekarang, kalau kita terlambat saja sedikit beradaptasi, itu akan membuat satu perusahaan itu nggak survive. Nah, kalau kita boleh ambil salah satu quote dari Charles Darwin lah gitu ya. Misalnya spesies yang terkuat itu bukan yang bisa survive, itu bukan yang terkuat, bukan yang tercerdas, bukan yang terpintar gitulah kira-kira. Tetapi adalah spesies yang mampu respon atau adaptif terhadap segala perubahan. Nah, begitu juga perusahaan kita ini. Kalau kita lihat memang direktur utama kami itu Pak Zulkifli Zaini selalu mengingatkan kita gitu ya. Kita perlu melakukan perubahan ini. Kalau tidak, kita yang ditinggal oleh pelanggan kita. Nah,
Dari tadi transformasi kami mempunyai 20 breakthrough, sekarang sudah 23 breakthrough untuk mencapai aspirasi tadi green, inovatif, customer focus, dan lean. 13 diantaranya itu adalah digitalisasi. Nah, kembali lagi, digitalisasinya itu mulai dari digitalisasi pembangkitan, transmisi, distribusi, termasuk proses pengadaan kami, termasuk billing dan collection, termasuk tadi membuat new PLN Mobile dan electric vehicle infrastructure atau mobil listrik tadi atau kendaraan listrik. Dan kami juga melakukan fiber optic rollout, outage management, anti blackout. Nah, seluruhnya itu dalam bentuk digitalisasi. Nah, kembali ke tadi kendaraan listrik. Nah, PLN itu sangat berkomitmen dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik tadi. Jadi memang sudah beberapa inisiatif kami lakukan. Salah satunya pertama kami mengembangkan industri baterai nasional. Kami bekerja sama dengan 4 BUMN lain. Kemudian kami memastikan ketersediaan suplai listriknya tadi. Karena kita tahu di beberapa tempat di Indonesia ini, di beberapa pulau besar itu listrik kami sudah oversupply gitu ya. Sehingga ini membuka kesempatan kepada kami untuk terus mengembangkan, kalau dulu orang mengenal SPBU, sekarang namanya SPKLU. Ini isinya listrik, kira-kira seperti itu. Dan ini juga kami memberikan insentif tarif, insentif biaya penyambungan, serta pengembangan aplikasi Charge-in yang sudah sekarang terintegrasi dengan aplikasi kami New PLN Mobile tadi. Nah, terus tentu ini akan kami komunikasikan terus-menerus kepada seluruh stakeholders untuk terlibat dalam ekosistem kendaraan listrik tadi. Untuk apa? Beberapa kementerian memang sudah mulai mencanangkan kalau kita lihat ya bahwa mereka akan menggunakan kendaraan listrik yang cukup masif, misalnya di Kementerian Perhubungan gitu ya. Beberapa Pemda juga seperti Pemda Jawa Barat itu sudah mencanangkan mereka akan menggunakan kendaraan listrik. Nah, ini akan terus kami dorong di PLN untuk target kendaraan listrik tadi sebagaimana juga sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi terkait dengan kendaraan listrik tadi. Iya, berarti memang adaptif itu sangat kunci ya Ibu, karena zaman terus berkembang dan sejarah kita lihat banyak raksasa yang dulu jaya, sekarang udah tinggal nama. Tinggal nama, betul. Apalagi SPKL ya Bu, apa? SPKLU. SPKLU. Jadi sebentar lagi mungkin SPBU hilang ya Bu? SPBU bisa hilang sebentar 10 lagi. tahun, 15 tahun lagi, akan iya. masif. Nanti kalau saya cerita, dulu ada namanya SPBU. Nah, sekarang udah jadi SPKLU. Baik. Ibu, ini menarik juga kita lihat bahwasanya kita lihat nih ada nilai-nilai spirit Islam misalnya di PLN ya. Kalau misalnya masuk bulan Ramadan, itu dana-dana pegawai itu ada yang dikumpulkan dalam bentuk zakat, lalu disalurkan kepada yatim dan juga duafa. Ini memang berlaku untuk seluruh karyawan secara merata atau seperti apa itu Ibu? Ya, jadi memang itu sudah kita mulai saya rasa 10 tahun yang lalu gitu. Itu dimulai dari unit terkecil kami waktu itu sebagai volunteer. Sekarang kita roll out ke seluruh unit di PLN. Jadi pegawai muslim di PLN gitu ya, tepatnya mungkin sudah 95% Mas. 95%, ini ya. Melakukan zakat ya, dari penghasilannya total itu dizakatkan kurang lebih 2,5%-nya langsung kepada Yayasan Baitul Mal PLN gitu ya. Nah, di sini ini sangat menarik. Ini sangat membantu umat secara keseluruhan dan kalau boleh kita lihat ini angkanya cukup signifikan. Dan ini kita kerjasamakan dengan CSR atau TJSL PLN. Jadi mungkin tadi tidak hanya pada saat Ramadan gitu ya, tetapi setiap bulannya pegawai PLN itu setiap bulannya itu dari gajinya langsung dipotong 2,5%. Dan ini kita encourage terus teman-teman untuk melakukan ini dan saya rasa ini sangat baik gitu ya untuk pembangunan masyarakat juga sehingga ini mewujudkan employee voluntary program kami sebut gitu ya. Jadi akhlak ini sangat positif sebagai pegawai teman-teman itu sukarela dan sadar memenuhi rukun Islam kita yang keempat untuk pemotongan zakat ini langsung dari remunerasinya kita. Di luar nanti ada zakat mal lagi pada saat Ramadan gitu. Baik, berarti itu sebagai karyawan PLN itu mungkin akan semakin cinta dengan perusahaannya Bu, karena aspek spiritualnya terfasilitasi dan menjadi perhatian dari para pemimpinnya, tentu itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Nah Ibu, kan tadi kalau kita bicara tentang core value itu ada banyak dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Bagi PLN itu Bu,
Ya, mungkin semuanya penting. Nah, itu yang paling penting apa ya? Itu kembali. Jadi memang semua core value kita itu penting gitu ya, dan harus kita amalkan dalam melaksanakan tugas kita. Nah, kalau jika hanya amanah saja gitu ya, tapi tidak kolaboratif dan adaptif, ini pasti jadi hambatan juga gitu loh dalam mencapai tujuan kita nanti gitu loh. Namun kalau kita kaitkan dengan objektif transformasi budaya PLN gitu ya, untuk mensukseskan transformasi PLN, ada memang value amanah dan kolaboratif untuk membangun GRC culture kami tadi. Ada adaptif dan kolaboratif untuk membangun collaboration culture dan service culture juga. Gitu. Jadi itu saya rasa. Oh, adaptif dan kolaboratif dan amanah ya. Amanah. Itu ya. sangat penting untuk PLN ke depannya. Baik Ibu, kalau misalnya sekarang kita lihat bahwasanya Ibu kan sekarang menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Nah, dalam posisi ini apa sih yang Ibu harapkan Ibu lakukan sebagai legacy di PLN ini? Ya, jadi memang saya rasa setiap orang mungkin ya, kalau kita diberikan satu amanah, atau kalau bahasa kami ini country call gitu ya, bahasanya diberikan amanah oleh negara ini, diberikan amanah oleh pemerintah gitu ya. Tentu pasti yang kita inginkan adalah di setiap tempat itu kita bisa meninggalkan legacy yang baik ya, untuk generasi penerusnya. Nah, ini menjadi prinsip saya gitu ya. Jadi di mana kita diamanahkan, di situ kita harus meninggalkan legacy. Nah, dari di sini kami di Direktorat Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia juga harus membuat strategi bisnis partner gitu ya di dalam human capital kita gitu loh. Bagaimana pengelolaan SDM ini menjadi key enabler untuk kita mendukung pencapaian bisnis daripada perseroan. Nah, untuk itu memang kami mencanangkan agenda penguatan budaya perusahaan melalui penguatan leaders behavior di seluruh unit kerja kami. Kami juga memperkuat organisasi dan juga sistem melalui PLN Human Capital, Transformation, dan restrukturisasi daripada organisasi. Nah, alhamdulillah ini kita sudah cukup merasakan dampaknya secara ukuran, karena kan harus diukur ya gitu ya. Jadi kita boleh saja mempunyai strategi dan semacamnya, tapi bagaimana ukurannya? Nah, kalau kita ukur, ada ukuran-ukuran internal, kalau kita sebut indeks engagement pegawai, ini alhamdulillah kemarin di tahun 2020 dari 80 sekarang sudah menjadi 86. Di tahun 2021 ini kategori menjadi sangat engage gitu ya. Kemudian secara budaya hasil ukurnya itu adalah culture thumbprint, itu juga menunjukkan tren positif saat ini, terutama untuk collaboration culture, untuk peningkatan tim performance dari 79% menjadi 89%. Kemudian yang ketiga itu ada service culture tadi, bagaimana peningkatan customer focus. Nah, ini alhamdulillah cukup signifikan. Mudah-mudahan ini memang dari tadi aplikasi New PLN Mobile yang semua semakin mudah tadi dari 36% menjadi 73%. Nah, sedikit mungkin kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kami di PLN sudah juga menerima the best of the best gitu ya, Human Capital of the Year 2021 dari Indonesia Human Capital Award 2021 ini. Nah, tentu ini menjadi penyemangat bagi seluruh pengelola human capital dan juga pasti seluruh PLNers, terutama di direktorat kami Human Capital, untuk memperkuat sumber daya manusia kita melalui sistem human capital yang lebih adaptif tadi. Insya Allah emang berarti banyak sekali legacy yang insya Allah Ibu tinggalkan. Mudah-mudahan ini Ibu, legacy ini masuk dalam kategori yang disabdakan Rasul, Iza mata ibnu Adam, in qata anhu amaluhu illa min salas. Jika mati anak Adam, maka terputus segala amalannya kecuali 3, salah satunya adalah amal jariah. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan di PLN ini termasuk dalam amal jariah yang setelah perginya Ibu dari PLN dan sistem itu terus terpakai, memberikan manfaat bagi Ibu di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa, masih banyak sekali informasi menarik lainnya, namun akan kita lanjutkan insya Allah setelah jeda yang berikut ini.
Terima kasih para pemirsa Tawaf TV, Anda tetap bersama kami hingga segmen terakhir. Nah, tadi kita udah berbicara banyak sekali dengan Ibu dan banyak sekali hal-hal menarik dan juga menginspirasi selama diskusi kita pada hari ini. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang telah dirangkum oleh tim Tawaf TV. Ini berkenan Ibu untuk menjawab. Pertanyaannya, di situasi pandemi ini, bagaimana strategi perusahaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang serba sulit, Ibu? Ya, jadi memang kalau kita lihat ada beberapa kebijakan pasti dalam situasi pandemi kemarin ini kami juga banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang kita rasakan nanti ini bisa mendorong perekonomian. Pertama, kami melakukan kebijakan stimulus COVID kalau kita lihat. Kemudian kita punya kebijakan diskon tambah daya untuk UMKM. Kemudian juga kita punya program kemitraan untuk UMKM, sehingga kita harapkan nanti memang UMKM ini bisa segera bangkit gitu. Kemudian ada beberapa program dari TJSL dan juga kemitraan untuk UMKM. Dan kami sangat berharap kita sama-sama menyadari bahwa PLN harus terlibat terus untuk ikut meringankan beban daripada masyarakat. Nah, insya Allah kalau memang ini kita lakukan bersama-sama, saya kira dengan semangat gotong royong dan bahu-membahu, kita mudah-mudahan bisa keluar dari situasi pandemi ini. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, ini juga masih ada satu pertanyaan lagi Ibu dari masyarakat. Akankah ada lagi program-program khusus dari PLN untuk bantu mereka yang kesulitan, seperti program subsidi PLN ke depannya, Bu? Ya, kami juga menyadari bahwa sekarang masa-masa sulit ini belum berakhir gitu ya, karena pandemi ini memang jadi PLN akan melanjutkan program stimulus diskon listrik tadi dengan tarif dan daya tertentu pastinya untuk periode di Juli Desember 2021. Jadi ada dua golongan pelanggan yang akan menerima stimulus listrik tersebut, yaitu pelanggan 450 VA dan 900 VA. Nah, tetapi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA ini tadi dan juga pelanggan bisnis kecil 450 VA termasuk industri kecil 450 VA kami berikan diskon gitu ya sekitar 50%, tetapi mereka harus dengan maksimal penggunaannya itu hanya 720 jam nyala. Nah, selanjutnya juga untuk yang daya 900 VA gitu, itu juga kita berikan diskon 25%, tetapi dengan penggunaan jam nyala 720 jam nyala tadi. Nah, kami juga memberikan kemudahan kepada pelanggan yang membutuhkan pasokan listrik yang lebih besar di masa work from home ini gitu ya. Mungkin karena selama ini kalau siang mungkin nggak terlalu banyak penggunaan listriknya, tetapi karena work from home ini semua kerja dari rumah gitu ya. Yang sekolah juga dari rumah, kami memberikan beberapa promo untuk biaya meringankan biaya untuk tambah daya. Dan ini kami harapkan akan mendorong masyarakat dan juga pelaku usaha untuk tetap lebih produktif gitu ya, serta meningkatkan daya beli kita di situasi pandemi COVID-19 ini, khususnya mungkin pada saat PPKM darurat. Berarti memang dari jawaban Ibu kita bisa lihat ini bukan hanya bicara tentang profit ya Bu ya, tapi ini sosial, ada tanggung jawab kita untuk memacu juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Baiklah para pemirsa sekalian, tadi kita sudah saksikan banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita dapat dari Ibu Sofi. Kami berucapkan terima kasih Ibu telah berkenan sharing kepada kami. Mudah-mudahan apa diskusi kita dan apa yang Ibu lakukan itu tercatat sebagai amal jariah yang terus mengalirkan keberkahan kepada Ibu dan juga segenap tim yang ada di PLN. Baiklah para pemirsa sekalian, kita sudah sampai kepada segmen terakhir dari program BUMN Berakhlak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang terus menyaksikan program BUMN Berakhlak, dan program ini dapat disaksikan di seluruh saluran kami di MNC Vision, di Nin Media, UCTV, dan juga Oksigen.id. Dan juga sampai ketemu dalam program BUMN Berakhlak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.